Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 Masehi, ketika Sultan Abdul Qahir dinobatkan sebagai Sultan Bima pertama yang menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Bima yang diperingati setiap tahun. Bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Wadu Paha, Wadu Nocu, Wadu Tuti, batu bertulis di Dusun Padendek, Kecamatan Dongko menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia. Dalam sejarah kebudayaan, penduduk Indonesia terbagi atas bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu Baru. Demikian pula halnya dengan penduduk yang mendiami daerah Kabupaten Bima. Mereka yang menyebut dirinya Dombojo, Donggo yang mendiami kawasan pesisir pantai. Di samping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kerajaan Bima dahulu terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing dipimpin oleh Encuhi. Ada 5 Encuhi yang menguasai 5 wilayah, yaitu 1. Encuhi Dara memegang kekuasaan wilayah Bima Tengah. 2. Encuhi Parewa memegang kekuasaan wilayah Bima Selatan. 3. Encuhi Padolo memegang kekuasaan wilayah Bima Barat. 4. Encuhi Banggapupa memegang kekuasaan wilayah Bima Utara. 5. Encuhi Dorowani memegang kekuasaan wilayah Bima Timur. Kelima Encuhi ini hidup berdampingan secara damai, saling hormat menghormati, dan selalu mengadakan musyawarah mufakat bila ada sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Dari kelima Encuhi tersebut, yang bertindak selaku pemimpin dari Encuhi lainnya adalah Encuhi Dara. Pada masa-masa berikutnya, para Encuhi ini dipersatukan oleh seorang utusan yang berasal dari Jawa. Menurut legenda yang dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat Bima, cikal bakal kerajaan Bima adalah Maharaja Pandu Dewata yang mempunyai 5 orang putra, yaitu 1. Dharma Wangsa. 2. Sang Bima. 3. Sang Arjuna. 4. Sang Kula. 5. Sang Dewa. Salah seorang dari 5 bersaudara ini, yakni Sang Bima, berlayar ke arah timur dan mendarat di sebuah pulau kecil di sebelah utara Kecamatan Sanggar yang bernama Satongga. Sang Bima inilah yang mempersatukan kelima Encuhi dalam satu kerajaan, yakni Kerajaan Bima. Dan Sang Bima sebagai raja pertama bergelar Sangaihi. Sejak saat itulah Bima menjadi sebuah kerajaan yang berdasarkan hadat. Dan saat itu pula lah hadat kerajaan Bima ditetapkan berlaku bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Hadat ini berlaku terus-menerus dan mengalami perubahan pada masa pemerintahan Raja Mawar. Hasilnya, setelah menanamkan sendi-sendi dasar pemerintahan berdasarkan hadat, Sang Bima meninggalkan kerajaan Bima menuju timur. Tahta kerajaan selanjutnya diserahkan kepada Encuhi Dara hingga putra Sang Bima yang bernama Indra Zamrud sebagai pewaris tahta datang kembali ke Bima pada abad 14-15. Beberapa perubahan pemerintahan yang semula berdasarkan hadat ketika pemerintahan Raja Mawar hasilnya adalah istilah Tureli Enggampo diganti dengan istilah Raja Bicara. Tahta kerajaan yang seharusnya diduduki oleh garis lurus keturunan raja sempat diduduki oleh yang bukan garis lurus keturunan raja. Perubahan yang melanggar hadat ini terjadi dengan diangkatnya adik kandung Raja Mawar abilnya, yaitu Manggampo Donggo yang menjabat Raja Bicara untuk menduduki tahta kerajaan. Pada saat pengukuhan Manggampo Donggo sebagai raja dilakukan dengan sumpah bahwa keturunannya tetap sebagai raja sementara keturunan Raja Mawar abilnya sebagai Raja Bicara. Kebijaksanaan ini dilakukan Raja Mawar abilnya karena keadaan rakyat pada saat itu sangat memprihatinkan. Kemiskinan merajalela, perampokan di mana-mana sehingga rakyat sangat menderita. Keadaan yang memprihatinkan ini hanya bisa diatasi oleh Raja Bicara. Akan tetapi karena berbagai kekacauan tersebut tidak mampu juga diatasi oleh Manggampo Donggo. Akhirnya tahta kerajaan kembali diambil alih oleh Raja Mawar abilnya. Kira-kira pada awal abad ke-16 kerajaan Bima mendapat pengaruh Islam dengan raja pertamanya Sultan Abdul Qahir yang penobatannya tanggal 5 Juli tahun 1640. Pada masa ini susunan dan penyelenggaraan pemerintahan disesuaikan dengan tata pemerintahan Kerajaan Goa yang memberi pengaruh besar terhadap masuknya agama Islam di Bima. Gelar Encuhi diganti menjadi gelaran Kepala Desa. Struktur pemerintahan diganti berdasarkan majelis hadat yang terdiri atas unsur hadat, unsur sara, dan majelis hukum yang mengemban tugas pelaksanaan hukum Islam. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ini Sultan dibantu oleh 1. Majelis Tureli, Dewan Menteri yang terdiri dari Tureli Bolo, Woha, Gelong, Sakuru, Parado, dan Tureli Donggo yang dipimpin oleh Tureli Enggampo, Raja Bicara.
2. Majelis Hadat yang dikepalai oleh Kepala Hadat yang bergelar Bumi Lumah Rasanaya dibantu oleh Bumi Lumah Bolo. Majelis Hadat ini beranggotakan 12 orang dan merupakan wakil rakyat yang menggantikan Hakem Chumhi untuk mengangkat, melantik atau memberhentikan Sultan. 3. Majelis Agama dikepalai oleh seorang kadi, imam kerajaan, yang beranggotakan 4 orang khotib pusat yang dibantu oleh 17 orang lebena